Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Saputra. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation adalah tindakan pertolongan pertama yang dilakukan pada seorang yang mengalami henti napas atau henti jantung akibat kondisi tertentu. Tindakan ini bertujuan untuk membantu menjaga aliran darah dan oksigen tetap mengalir ke organ-organ vital tubuh. CPR dilakukan dengan cara memberikan kompresi dada dan jika memungkinkan sertai pemberian napas buatan sampai bantuan atau alat seperti AED tersedia. Setelah memahami pengertian dari CPR, penting juga untuk mengetahui kapan tindakan ini perlu dilakukan. CPR umumnya diperlukan pada situasi darurat ketika seorang mengalami gangguan pernapasan atau henti jantung. Beberapa kondisi yang memerlukan CPR antara lain saat seorang tersedak hingga jalan napas tersumbat, mengalami serangan atau henti jantung, mengalami kecelakaan berat, hampir atau telah tenggelam, mengalami keracunan saat berbayang, serta terlalu banyak menghirup asap hingga mengalami sesak napas. Dalam kondisi tersebut, CPR perlu segera dilakukan untuk membantu mempertahankan aliran oksigen ke seluruh tubuh sambil menunggu bantuan medis datang. Setelah mengetahui kondisi-kondisi yang memerlukan CPR, langkah berikutnya adalah memahami hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memberikan pertolongan. Hal pertama adalah memastikan keamanan atau danger. Pastikan situasi aman bagi penolong, aman bagi korban, dan aman dari bahaya lingkungan sekitar. Selanjutnya, periksa respon korban atau response. Jangan memanggil korban, menepuk bahu secara perlahan, atau memberikan rangsangan nyeri ringan untuk memastikan apakah korban masih sadar atau tidak. Jika korban tidak memberikan respon, segera lakukan shout for help, yaitu berteriak minta pertolongan atau menghubungi layanan darurat agar bantuan medis dapat segera datang. Setelah memastikan kondisi aman dan korban tidak memberikan respon, langkah selanjutnya adalah melakukan teknik RJP atau resusitasi jantung paru. Teknik ini terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu operation, airway, dan breathing, atau yang sering dikenal dengan metode CAB. Tahap pertama adalah operation atau kompresi dada. Tekanan diberikan sebanyak 30 kali pada bagian tengah dada dengan kedalaman sekitar 5 atau 6 cm untuk membantu memompa darah ke seluruh tubuh. Tahap kedua adalah airway, yaitu membuka jalan napas korban. Caranya dengan meletakkan satu tangan di dahi korban atau mengadakan kepala, lalu mengangkat dagu agar jalan napas tetap terbuka. Tahap ketiga adalah breathing, yaitu berikan 2 kali bantuan napas. Setiap tiupan dilakukan selama sekitar 1 detik sambil memastikan dada korban terlihat terangkat. Setelah memahami teknik pelaksanaannya, hal berikutnya yang perlu diketahui adalah kapan tindakan CPR atau RJP dapat dihentikan. CPR dapat dihentikan apabila korban sudah menunjukkan tanda-tanda respons, seperti mulai bernapas atau denyut nadi mulai terasa. Tindakan ini juga dapat dihentikan apabila penolong mengalami kelelahan atau sudah tidak mampu melanjutkan kompresi. Selain itu, CPR dapat dihentikan ketika petugas medis atau tenaga terlatih telah tiba di lokasi dan siap mengambil alih penanganan korban. Dalam kondisi tertentu, CPR juga dapat dihentikan apabila terdapat tanda-tanda kematian pasti pada korban. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.